Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila. Di sini saya akan membahas materi ke-8, yaitu tentang teknik pengolahan dasar data penelitian. Teknik pengolahan dasar data penelitian merupakan elemen penting dalam proses penelitian. Data yang dikumpulkan dengan baik dan diolah dengan tepat akan menghasilkan temuan penelitian yang valid dan reliable. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memahami teknik pengolahan data penelitian yang tepat. Data yang dikumpulkan tidak akan mempunyai arti apabila tidak dianalisis. Kemudian, analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena dengan analisis data tersebut dapat diberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Sebelum peneliti sampai pada tahap analisis, maka harus dilakukan pengolahan data yang terkumpul tersebut. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data yaitu yang pertama editing, kedua klasifikasi, ketiga mengkode data ataupun mengcoding data dan menyusun buku kode data, kemudian 4 menghitung frekuensi, yang kelima tabulasi. Yang pertama editing. Editing ialah dalam teknik pengolahan dasar data penelitian, editing merupakan salah satu tahapan yang penting. Editing data adalah proses pemeriksaan data yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan, keakuratan, dan konsistensi data yang telah dikumpulkan. Pada tahapan ini, peneliti meneliti kembali hasil survei atau kuesioner untuk memastikan bahwa data yang terkumpul sudah lengkap dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi data adalah menggolongkan atau mengelompokkan data yang berupa jawaban dari pertanyaan terbuka. Klasifikasi data diperlukan untuk pengolahan data selanjutnya apabila data tersebut akan dianalisis, terutama analisis statistik. Yang contohnya yaitu penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana. Dengan bentuk pertanyaan terbuka, apa alasan Anda mengikuti program keluarga berencana? Adapun beragam jawaban yang diperoleh yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai orang miskin, saya merasa sulit untuk dapat membiayai hidup keluarga dan layak. Yang kedua, istri saya sering sakit kalau sedang mengandung dan bila dilakukan pengobatan terus-menerus ke dokter, saya tidak sanggup membiayainya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada istri agar dapat merawat kesehatan diri secara baik. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak agar dapat pengasuhan dan perawatan secara maksimal. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak agar dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik. Dari kelima jawaban tersebut bisa dikelompokkan menjadi berbagai kelompok. Yang pertama dengan alasan ekonomi yaitu jawaban 1 dan 2. Yang kedua alasan kesehatan dengan jawaban nomor 3 dan 4. Yang ketiga pendidikan anak dengan jawaban nomor 5. Untuk pengolahan data kualitatif, 2 tahapan di atas, editing dan klasifikasi data sudah cukup dan selanjutnya data tersebut bisa dianalisis. Selanjutnya mengkode data atau coding data dan penyusun buku kode data. Dalam teknik pengolahan dasar data penelitian, salah satu tahapan penting adalah mengkode data atau coding data dan menyusun buku kode data. Mengkode data adalah proses memberikan kode atau label pada setiap variabel atau item data yang bertujuan untuk menyederhanakan data dan mempermudah proses entry atau tabulasi data. Kode dapat berupa angka, huruf, atau simbol yang mewakili jawaban atau kategori tertentu. Misalnya menggunakan kode 1 untuk jawabannya dan untuk tidak menggunakan kode 0. Dalam data kuantitatif, tahap-tahap pengolahan data masih berlanjut, yang diantaranya adalah mengkode data. Mengkode data adalah memberikan skor atau nilai pada setiap item jawaban. Data yang terkumpul bisa berupa angka atau kalimat, oleh karena itu dapat dibedakan menjadi beberapa bagian jawaban. Yaitu pertama, jawaban berupa angka.
Yang kedua, jawaban berupa pertanyaan tertutup. Yang ketiga, jawaban dari pertanyaan tersamping terbuka. Dan keempat, jawaban dari pertanyaan terbuka. Selanjutnya, menghitung frekuensi. Dalam teknik pengolahan dasar data penelitian, salah satu teknik yang sering digunakan adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi digunakan untuk mengorganisir data numerik menjadi kategori-kategori tertentu berdasarkan interval atau kategori tertentu. Teknik ini berguna dalam perhitungan statistik, mengambil keputusan berdasarkan data statistik, dan pembagian kategori dalam penarikan kesimpulan dari penelitian. Penghitungan frekuensi juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengukur frekuensi seperti frekuensi counter. Alat ini menggunakan logika digital untuk menghitung jumlah siklus selama interval waktu yang ditetapkan dan menampilkan hasilnya pada layar digital. Yang terakhir yaitu tabulasi. Tabulasi data adalah penyajian data dalam bentuk tabel sehingga memudahkan bagi para pembaca memahami laporan penelitian tersebut. Tabulasi merupakan tahap akhir dari sebuah proses pengolahan data dalam bentuk tabel data yang diperoleh dari lapangan akan tampak ringkas dan bersifat merangkum. Dalam keadaannya ringkas dan tersusun ke dalam suatu tabel yang baik, data tersebut akan dibaca dengan mudah dan maknanya pun akan segera mudah dipahami. Tabel hasil tabulasi data dapat berbentuk tabel frekuensi, korelasi, silang, tergantung pada tujuan penelitian. Tabel frekuensi misalnya menyajikan jumlah kemunculan setiap nilai atau kategori dalam suatu variabel. Tabel korelasi digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel, sedangkan tabel silang digunakan untuk membandingkan hubungan antara dua variabel yang berbeda. Mungkin ini saja sekilas materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.